Perkenalkan, nama saya Maria Gracia Lanagong dari kelas 10E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem kerja perusahaan penggadaian. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem kerja perusahaan penggadaian tersebut menggunakan pop-up book. Jadi teman-teman, penggadaian atau usaha gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai teman-teman antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melayani jasa penaksiran. Yang kedua, melayani jasa titipan barang. Dan yang ketiga, memberikan pinjaman dengan jaminan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 1971, tugas pokok penggadaian adalah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman, membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang kecil, dan industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh atau pegawai negeri dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif. Kemudian yang kedua teman-teman, ikut serta menjaga adanya pemberian yang tidak wajar, izon, penggadaian gelap, dan praktik riba lainnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, membina pola kredit supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Jadi teman-teman, penggadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Jadi teman-teman, tugas pokok penggadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Jadi teman-teman, tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Jadi teman-teman, dewasa ini seiring dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, sektor penggadaian juga ikut mengalaminya. Penggadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syariah dengan penggadaian, membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, adapun bank syariah yang menjalankan kegiatan penggadaian syariah sendiri. Dalam menjalankan operasional usahanya, penggadaian syariah berpegang kepada prinsip syariah. Jadi teman-teman, penggadaian syariah memiliki karakteristik tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Jadi teman-teman, setiap debitur yang menggadaikan barangnya di sini akan dikenakan biaya jasa atau bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi teman-teman, sistem kerja perusahaan penggadaian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, penggadaian syariah, dan yang kedua, penggadaian konvensional. Yang pertama teman-teman, penggadaian konvensional. Pada dasarnya, cara kerja penggadaian hampir sama dengan bank. Hanya saja, debitur harus memberikan barang untuk digadaikan, misalnya perhiasan, emas, kendaraan, surat berharga, dan lain sebagainya.
kemudian mendatangi kantor cabang terdekat. Selanjutnya teman-teman, petugas penggadaian akan menaksir harga barang yang digadaikan dengan memberikan pinjaman uang dengan jangka waktu maksimal 4 bulan. Jadi teman-teman, pihak penggadaian akan menegakkan bunga untuk jumlah nominal yang dipinjamkan. Berdasarkan keterangan yang ditulis dalam laman penggadaian, debitur baru bisa mengambil barang jaminan tersebut jika sudah melunasi pinjaman dan membayar bunganya. Yang kedua teman-teman, penggadaian syariah. Untuk memperoleh layanan dari penggadaian syariah, debitur hanya cukup menyerahkan harta geraknya, misalkan emas, kendaraan, surat berharga, dan lain sebagainya kepada pihak penggadaian selaku kreditur. Kemudian teman-teman, petugas penggadaian akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang mana nantinya akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan atau biaya jasa dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Jadi teman-teman, taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga yang telah ditetapkan oleh perum penggadaian. Jadi teman-teman, maksimum uang pinjaman penggadaian yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang. Jadi teman-teman, setelah melalui tahapan ini, menurut buku kritik nalar fiqh pesantren karya Abdul Mudijer Suparta dengan Nurul Badrut Tamam, penggadaian syariah dan nasabah akan melakukan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama 4 bulan. Yang kedua, nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp90.000 dari kelipatan taksiran Rp10.000 per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Kemudian yang ketiga, membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh penggadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Jadi teman-teman, adapun tujuan utama lembaga penggadaian adalah membantu masyarakat yang membutuhkan uang dengan cara menyediakan prosedur pinjaman uang yang mudah dan cepat. Tujuan kehadiran penggadaian teman-teman jika dirinci diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan mendukung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pada umumnya, melalui penyaluran uang, pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian yang kedua teman-teman, pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga teman-teman, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial. Karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Yang keempat teman-teman, membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat yang mudah melakukan kegiatan lainnya, yaitu yang pertama, pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa taksiran, sertifikasi, dan perdagangan logam mulia, serta batu permata. Kemudian yang kedua teman-teman, jasa transfer uang, jasa transaksi pembayaran, jasa administrasi pinjaman, serta usaha lain yang sesuai dengan aturan. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya 2018, karya Kasmir, dijelaskan beberapa usaha lain yang dilakukan oleh penggadaian, yaitu
Yang pertama teman-teman, melayani jasa taksiran. Jadi teman-teman, jasa taksiran adalah jasa yang diberikan penggadaian kepada masyarakat yang ingin menaksir beberapa nilai real barang-barang berharga yang dimilikinya. Jasa ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang-barang berharganya atau hanya ingin sekedar mengetahui jumlah kekayaannya. Yang kedua, melayani jasa titipan barang. Jadi teman-teman, jasa titipan barang adalah jasa yang diberikan penggadaian kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jadi teman-teman, jasa ini diberikan untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya, terutama bagi orang-orang yang akan meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama. Kemudian yang berikut, memberikan kredit. Jadi teman-teman, kredit diberikan terutama bagi karyawan yang memiliki penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman dilakukan dengan memotong gaji peminjaman secara bulanan, ikut serta dalam usaha tertentu, bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya dalam hal pembangunan, perkantoran, atau pembangunan lainnya dengan sistem Build, Operate, and Transfer atau BOT. Yang berikut, saya akan menjelaskan keunggulan lembaga penggadaian. Jadi teman-teman, lembaga penggadaian memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bank lainnya. Keunggulan tersebut yaitu: yang pertama, proses memperoleh pinjaman uang relatif singkat, yaitu pada hari itu juga. Hal tersebut dikarenakan prosedur dalam lembaga penggadaian tidak berbelit-belit. Kemudian yang kedua teman-teman, persyaratan peminjaman uang sangat sederhana sehingga nasabah mudah untuk memenuhinya. Kemudian yang ketiga teman-teman, lembaga penggadaian tidak mempermasalahkan uang yang dipinjamkan digunakan untuk apa. Hal tersebut berbeda dengan proses peminjaman di bank, yaitu harus menjelaskan serinci mungkin penggunaan uang yang akan dipinjamkan. Kemudian yang keempat, kegiatan usaha penggadaian. Jadi teman-teman, usaha pokok penggadaian adalah usaha peminjaman uang dengan sistem gadai. Akan tetapi teman-teman, penggadaian juga memiliki usaha-usaha yang lain. Kemudian yang kelima teman-teman, prosedurnya sederhana. Yang keenam, tidak dipungut biaya administrasi. Yang ketujuh, tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, ataupun giro. Yang kedelapan, suatu saat uang dibutuhkan, saat itu juga uang dapat diperbolehkan dicair. Yang kesembilan, angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai kemampuan. Yang kesepuluh teman-teman, penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi, bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman. Yang ke-11, apabila telah jatuh tempo pinjamannya dan utang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga lebih dahulu. Yang ke-12 teman-teman, memperoleh tenggangan waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga atau masa tunggu lelang. Yang berikut teman-teman, kelemahan penggadaian yaitu: yang pertama, sewa modal penggadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Yang kedua, harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketiga,
Jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Yang ketiga, jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Yang keempat, barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke penggadaian sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan. Sekian materi penggadaian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.